Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak, Ibu, teman-teman semua. Apa kabarnya? Apakah suara saya masuk? Takutnya belum masuk nih. Boleh mungkin ya. Mas Robert udah di ini, udah di open ininya, chat room. Kita pengen ngetes dulu sebelum saya mulai. Apakah suara saya masuk, teman-teman? Apa kabar semuanya? Sehatkah? Kita lihat di chat room ya. Masuk. Oke. Masuk. Aman. Ya, oke, siap-siap. Alhamdulillah. Iya, ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Perkenalkan, Bapak Ibu, teman-teman semua. Nama saya Bayu Nirbayanto. Insya Allah ya, 1-2 jam ke depan saya akan memandu teman-teman di seminar kita pada hari ini ya. Seminar bersama ilmu keuangan. Oke, seperti biasa saya pengen tahu nih teman-teman di sini. Apakah di sini teman-teman ada yang baru pertama kali ikut seminar bersama ilmu keuangan? 3 kali, wah Pak Khairul, yes. Mantap Pak, udah 3 kali ya. Ada nggak yang pertama kali nih, baru pertama kali? 3 kali, ada yang 1 kali. Oh kita survei aja deh. Ada yang 3 kali, ada yang 2 kali, ada yang 5 kali, boleh. Silakan, ada nggak? Ah, ada yang baru ikut ya. Ada nggak yang baru ikut lagi? Ini ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1 gitu. Atau gini, ada nggak yang daftar di kelas SFM Sabtu ini nih? Ada yang udah daftar belum? Gua belum ya, belum daftar. Siap, siap. Baru pertama ikut, sip, nggak apa-apa. Oke, ntar mungkin kita bakal sharing sedikit ya terkait dengan event kita nanti di bulan ini ya, Sabtu ini ya. Ya, sekali lagi teman-teman yang baru datang, saya ucapkan selamat datang di Seminar Ilmu Keuangan. Acara ini adalah acara mingguan yang tentunya difasilitasi oleh ilmukeuangan.com, sebuah platform edukasi keuangan bisnis untuk para pelaku bisnis di Indonesia. Biasanya kita hari Jumat ya, sekarang hari Rabu. Nah, buat teman-teman yang belum masuk grup WA komunitas kita, silahkan tuh. Itu biasanya kita nge-share jadwalnya karena kita menyesuaikan dengan jadwal Coach Uzak ya. Kadang-kadang Rabu, kadang-kadang Minggu. Sorry, kadang-kadang Rabu, kadang-kadang Jumat, kadang-kadang Sabtu juga. Tergantung ya, tapi umumnya kita Jumat ya. Ini berhubung kita nanti minggu depan ada Sabtu ini ada apa? Ada kelas SFM, jadi kita geser ke hari Rabu ya. Jadi kalau teman-teman supaya nggak ketinggalan terkait dengan jadwal Zoominar kita belajar bareng bersama Coach Uzak, silakan masuk ke grup WA komunitas kita. Boleh mungkin ya Mas Robert di-share. Ah, tuh ada tuh di chat room ya informasinya. Sip, 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 sip. Ya, seperti saya sebutkan tadi, selamat datang juga buat teman-teman yang udah ikut ya. Mungkin juga ada alumni di sini, alumni ilmu keuangan yang sudah bergabung juga di sini. Selamat datang, belajar lagi ya. Kita update terus ilmunya bersama Coach Zak. Insya Allah hari ini apa temanya? Financial check up sebelum scale up. Wah, ini materinya menarik ya. Financial check up sebelum scale up, karena kita tahu sekarang udah di penghujung tahun ya, udah masuk Oktober, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi kita udah masuk 2025, udah saatnya kita scale up. Nah sekarang udah persiapkan belum teman-teman sekalian di sini, udah persiapkan belum financial check upnya, aman nggak untuk scale up? Nanti kita bakal bahas dengan Coach Jack. Ya, izin share screen teman-teman sekalian ya, izin share screen, bentar supaya enak kita bukanya. Sekali lagi, selamat datang di Zoominar ilmukeuangan.com, sebuah platform edukasi keuangan bisnis untuk para pelaku bisnis di Indonesia. Dengan materi kita pada hari ini, dengan topik kita pada hari ini, Business Financial Check Up sebelum Scale Up. Tentunya dengan narasumber kita, Coach Yusak M. Yahya. Beliau seorang business finance expert. Hari ini ya, Rabu 16 Oktober 2024, 19.45 sampai selesai. Insya Allah kita on time ya. Biasanya sih kita sampai jam 9-an lah ya, tergantung teman-teman nanti pertanyaannya banyak atau enggak. Biasanya jam 9 lewat sedikit ya udah kita off dulu, takutnya udah ya, ini ya, udah lelah mau istirahat teman-teman silakan. Oke, yang baru pertama kali hadir di sini, izinkan saya perkenalkan narasumber kita, Coach Juzak. Beliau CEO atau CEO dan founder dari ilmukeuangan.com tentunya ya. Former CEO dari Serasa Food, beliau juga co-founder dari SS Venture Capital dan founder dari Smart Financial Map Program. Beliau juga aktif sebagai business advisor in several company, beberapa company, lebih tepatnya ratusan company ya. Salah satu International Certified Financial Modeler and Valuation Analyst. Beliau juga financial expert di Foodies. Aktif juga sebagai financial expert di BSID dan mengajar di beberapa university. Ya, beliau jadi selain seorang akademisi, beliau juga seorang praktisi ya. Nah, nanti hari ini kita bakal banyak belajar dengan Coach Yusak. Tadi saya sempat spill ke teman-teman tadi sini, ada nggak yang udah daftar kelas SFM? Nah, apa itu kelas SFM? Insya Allah SFM terdekat ini, insya Allah Sabtu ini ya teman-teman sekalian ya. Sabtu ini kita akan belajar bareng langsung dengan Coach Yusak di Bandung, tepatnya di Hotel Hilton Bandung.
19 sampai 20 Oktober, dua hari kita full day belajar bersama Coach Yusak. Kita belajar kaidah-kaidah analisa keuangan. Mungkin yang selama ini teman-teman apa namanya banyak mengambil keputusan kebijakan-kebijakan perusahaan masih berdasarkan asumsi, feeling ya. Nah, kita sekarang di tanggal 19-20 akan kita validasi ya semuanya. Kebijakan-kebijakan kita apakah sudah tepat secara keuangan dan lain-lain ya. Nanti di hari kedua, insya Allah ada study case, kita langsung bikin financial modeling. Wah, ini ilmunya mahal banget teman-teman belajar di sana. Jadi nanti hasil kaidah-kaidah analisa keuangan yang kita pelajari sama 2 hari tersebut langsung kita implementasikan dengan study case, belajar langsung, nyusun sebuah financial modeling. Kita bikin budgeting, bikin forecasting ya bersama Coach Zak nanti ya. Nah, pastikan teman-teman yang belum daftar, yuk segera daftar 19 sampai 20 Oktober. Kabarnya sudah full seat. Ya, yang tadi saya barusan ngobrol sama tim event, kabarnya sudah full seat. Cuma ada kabar baiknya juga, nanti mungkin di-share juga di chatroom, ada kabar baiknya juga. Ada invoice yang sudah expired ya. Buat teman-teman mungkin ada yang udah daftar, udah terbit invoice-nya tapi belum melakukan administrasi. Ini terpaksa kita alihkan dulu karena udah expired, kita alihkan dulu buat teman-teman yang mau daftar ya, kita berikan kesempatan. Kalau nggak salah kemarin sudah full seat dan ini tercatat sampai sore tadi ada 6 invoice yang sudah expired. Nah, jadi teman-teman masih ada 6 seat nih, bisa isi seat di Smart Financial Map kalau mau daftar. Masih ada 6 seat lagi. Buat teman-teman yang udah daftar udah ada invoice tapi belum merespon, jangan-jangan ntar hilang ininya apa eh, pendaftarannya. Segera hubungin tim ilmu keuangan ya. Mungkin kemarin belum sempat merespon, bilang aja merespon, Mas, sorry kemarin saya expired invoice-nya, tolong dibuatin baru lagi, jangan di cancel takutnya gitu ya. Silakan hubungin admin dari ilmu keuangan. Oke, itu sekilas ya mengenai Smart Financial Map yang akan kita laksanakan pada tanggal 19 sampai 20 Oktober nanti. Nah, ini peserta udah nambah berapa ya? 131. Selamat datang buat teman-teman yang baru hadir. Selamat datang di Seminar Ilmu Keuangan, acara kita, acara mingguan ya. Tentunya acara ini diselenggarakan, difasilitasi oleh ilmukeuangan.com ya, sebuah platform edukasi keuangan bisnis untuk para pelaku bisnis di Indonesia. Nah, ini saya pengen tahu nih teman-teman di sini ya. Ini saya yakin banyak dari berbagai berbagai kota, dari berbagai bidang industri, dan mungkin ada brand-brand besar, kadang-kadang suka ada nyelip ya, brand-brand lumayan populer di Indonesia hadir juga di sini, siapa tahu. Boleh mungkin ya kita absen dulu, kita mau berkenalan juga dengan teman-teman di sini, kita pengen kenal dengan teman-teman di sini. Saya saya chat di ini ya, di chatroom ya. Nama, terus apa lagi ya? Nama ini ya, bidang industri ya, bidang industri, dan dari kota mana ya? Industri, saya kasih contohnya di chatroom. Nama, bidang industri, dan kota ya. Oke. Kalau boleh sebut juga company-nya ya, company atau brand ya. Ya, silakan ikutin tuh teman-teman. Nah, tuh ada Pak Rizal Fashion Bandung. Boleh mungkin Pak Rizal kalau kalau boleh ya sebut brandnya. Siapa tahu kita ada di sini ada eh, konsumennya dari Pak Rizal ya. Yuk teman-teman silakan ya, absen ya. Oh, ada dari Pontianak, Pak Ahmad Soke ya. Laundry, wah luar biasa. Ada Pak Rizal Kuliner, Mi Mustahir, wah ada Pak Anas. Oke, ini kalau saya baca, cerak udah keburu gerak lagi. Nanti aja ya, kita bacain secara random dulu aja ya. Nah, sebelumnya saya informasikan gimana ya, tata cara ya, mungkin tata cara kita dari ini. Jadi sementara kita belum bisa open mic ya sementara ini ya, supaya kita lebih tertib. Nanti kita silakan berinteraksi di chat room dulu. Nanti kita ada 2 sesi. Sesi pertama tentunya sesi pemaparan materi terkait dengan topik kita pada hari ini, Business Finance Check Up sebelum Scale Up. Jadi teman-teman silakan simak dulu materinya ya. Ini sebagai trigger kita untuk banyak diskusi nanti di sesi kedua. Sebenarnya serunya di diskusi ya nanti ya teman-teman ya. Silakan mau curhat terkait dengan topik kita hari ini silakan ya gitu. Kalau topiknya sedikit ngegeser dari topik boleh nggak Mas? Boleh, tapi masih masih di finance ya tentunya ya pembahasannya ya. Jadi ntar sesi pertama silakan teman-teman simak dulu materinya dari Coach Jack, dan silakan juga teman-teman boleh berinteraksi ya di chat room. Mikrofonnya sementara kita mute dulu supaya lebih tertib, karena kita tahu teman-teman di sini mungkin ada yang di rumah, ada yang di jalan, ada yang di kafe ya. Takutnya ntar lupa mikrofonnya nyala. Wah, ntar masuk ke sini ya. Gitu. Jadi kita di chat room dulu aja. Oke. Nanti sesi kedua kita lanjut lagi dengan sesi tanya jawab, sesi Q&A ya, sesi diskusi. Silahkan teman-teman nanti
boleh ya. Mungkin kita open dulu 10 pertanyaan dulu ya. Nanti saran saya silahkan sebutkan nama dan bidang industrinya. Jadi supaya nanti Coach Uzak ketika menjawab pertanyaan teman-teman relate dengan bidang industri teman-teman sekalian ya. Jadi kegambar Coach Uzak. Oh, misalnya Pak siapa nih Pak Rizal, Pak Rizal di bidang properti gitu ya. Menanyakan terkait materi kita pada hari ini ya. Mungkin nanti Coach Uzak akan direlate ke bidang industrinya Pak Rizal. Ya. Nanti sesi pertanyaan pas sesi dua ya, jangan di sesi pertama. Oke? Kalau di sesi pertama sayang nanti tenggelam teman-teman sekalian. Pertanyaan ntar nggak kebaca oleh Coach Cak. Nanti sesi kedua aja gitu. Nah tipsnya dari saya, nanti saran saya kalau teman-teman ada pertanyaan dan takut lupa, silakan ketik dulu aja di note. Ketik di note ini apa device teman-teman masing-masing, nanti tinggal di copy paste. Nah, jadi duluan deh tuh di apa dijawab sama Coach Cak. Itu ya teman-teman sekalian ya. Oke, terus nanti kita ada berbagai informasi terkait dengan ilmu keuangan itu hanya di-share oleh sebentar, operator IKA ya, yang host ya. Jadi teman-teman informasi terkait dengan ilmu keuangan hanya di-share resmi oleh akun yang namanya operator IKA hostnya di sini ya. Nah, nanti informasi terkait ilmu keuangan silakan. Nah, mungkin ada informasi terkait dengan biasanya sih ya teman-teman nanti bisa dapat free ebook ya dari linknya di sini, dapat free ebook. Terus ya teman-teman juga mungkin dapat informasi terkait apa link grup WA ya, supaya nggak ketinggalan dengan informasi ini kita ya, informasi jadwal kita ya. Karena biasanya kita share beberapa hari sebelum sebelum hari H ya. Nah, kalau dari sosial media mungkin ketinggalan, takut ketinggalan bisa masuk grup itu biasanya kita share 3 hari sebelum hari H. Oke, siap. Kita lihat dulu ya teman-teman sini yang hadir. Yang baru datang, ayo silakan absen dulu. Salam kenal semuanya. Silakan sebut nama, bidang usaha apa, dan dari kota mana. Nah, ini dari atas dulu ya. Tadi Pak Rizal udah saya bacakan. Ada Pak Rizal kuliner ya. Mie Mustanir, Samarinda, Kalimantan Timur. Wah, luar biasa. Ada dari orang dari Kalimantan Timur ya. Eh, Pak Hasanuddin, transportasi, Tanjung Inti Mandiri, Makassar. Oh, Makassar. Dari Makassar dan namanya Pak Hasanuddin. Wah, sangat Makassar sekali, Pak. Pak Hasanuddin. Salam kenal, Pak Hasanuddin ya. Ada Pak Anas ya, perkebunan di Sampit. Oh, perkebunan apa nih, Pak Anas? Oh, sawit mungkin kah ya? Ada Pak Iwan, klinik hewan di Palembang. Wah, luar biasa, klinik hewan. Ada Bu Lia, konstruksi ya Bekasi. Bu Lia, salam kenal Bu Lia. Wah, sama-sama orang Bekasi nih. Saya Bekasi juga Bu Lia nih. Ada Pak Ali, kuliner ya di Blitar. Siap, siap. Oke, ini saya random ya. Ada Pak Ulfi ya, Mamin Sidoarjo, wah Lintang. Ada Pak Lintang, jasa desain interior Tangerang ini dari berbagai. Wah dari Aceh juga ada ya. Wah jaga jauh nih. Chen nih, Chen, Bu Chen ya, nih salon. Ini gimana? Chen nih ya, salon. Oh Bu Chen nih, oh sorry sorry. Bu Chen nih dari Aceh. Wah, luar biasa. Ini daerah daerah timur selain Makassar ya, Sulawesi, adakah yang dari Papua mungkin dari Maluku? Saya belum lihat nih. Dari NTT apakah ada? Oh, Pak Firdaus tuh dari NTB. Halo Pak Firdaus. Pak Firdaus kalau nggak salah alumni ya. Saya pernah dengar gitu Pak Firdaus yang dari NTB. Bukan ya? Oke, oke. Salam kenal Pak Firdaus. Bidang industrinya apa nih Pak Firdaus dari NTB? Oke, sip. Sekali lagi teman-teman yang baru datang, saya ucapkan selamat datang di Zoominar Ilmu Keuangan dengan materi kita pada hari ini, Business Financial Check Up sebelum Scale Up. Nah, kita tahu nih akhir tahun ya, akhir tahun saat yang tepat kita buat susun bisnis plan ya sampai 5 tahun ke depan. Tapi masalahnya apakah kita sudah menyusunnya dengan terukur, scale up-nya gitu. Nah, gimana nih teman-teman? Saya pengen tahu nih teman-teman sini. Bisnisnya sedang growth kah? Sudah siap scale up di tahun 2025? Ada yang sedang planning untuk scale up teman-teman di sini untuk tahun 2025. Boleh saya pengen tahu nih di chat room. Ada yang sedang sedang apa? Sedang planning ya 2025 untuk scale up. Mau nambah cabang kah gitu ya. Eh, mau apa namanya? Product development kah gitu ya. Ada teman-teman di sini yang sedang planning untuk scale up? Wah, ada Pak oh dari JNT yang tadi ya. Saya mau nambah cadang. Oh, Bu Ceni ya, salon ya. Oh, luar biasa. Sip, sip. Oke, ada lagi? 2025 nih. Tinggal 2 bulan lagi, ayo. Udah di check up belum bisnisnya? Layak nggak untuk scale up gitu ya? Sumber dayanya memungkinkan nggak untuk scale up gitu?
Jangan-jangan Jangan-jangan revenue nambah tapi profitability malah turun ya. Jangan-jangan nambah cabang ternyata cash flow-nya jadi berantakan ya. Nah, ntar kita belajar ya. Jadi sebelum kita scale up, tentunya perlu banyak yang kita analisa dulu ya. Nah, hari ini kita bakal banyak belajar dengan Coach Zak. Jadi buat teman-teman yang mau scale up ya, kita perhatikan lagi ya poin-poinnya, komponen-komponennya, analisa-analisanya, apa yang perlu kita perhitungkan. Nah, hari ini kita belajar dengan Coach Zak tentunya. Oke, wah, nambah lagi nih ya. Sekarang udah 151. Oke, selamat datang buat teman-teman yang baru hadir. Kita sambil nunggu Coach Cak boleh ya. Saya informasikan lagi buat yang baru pertama kali hadir, saya ucapkan selamat datang. Oke, ini tadi saya waktu opening masih berapa tadi? Masih 80-an ya. Sekarang udah 150, hampir dua kali lipat. Izin share screen teman-teman sekalian ya. eh Bentar. Saya mau memperkenalkan dulu Coach Cak ya. Mungkin di sini yang baru datang ada juga beberapa yang bukan beberapa mungkin banyak ya teman-teman yang baru pertama kali ikut di Zoominar bersama Ilmu Keuangan. Oke, bentar. Ini biasanya PPT kayak gini nih harus di close agak lama baru bisa share screen lagi. Bentar ya. Oke, nah ini bisa ya. Mudah-mudahan tidak ada gangguan share screen saya. Izin share screen teman-teman. Masuk ya share screen saya. Aman ya. Masalahnya ketika buka share screen saya nggak bisa lihat chatnya ya. Oke, ya, sip. Selamat datang teman-teman yang baru hadir. Mohon maaf, saya ulang lagi ya. Ini buat teman-teman baru hadir karena setengahnya peserta yang hadir di sini tadi pas opening baru 80 ya. Sekarang udah 150 habis 160 ya. Setengahnya. Ada 80 yang belum saya opening. Selamat datang teman-teman ya. Selamat datang di Zoominar Ilmu Keuangan Business Financial Check Up sebelum scale up. Nah, tema kita hari ini terkait dengan financial check up ya sebelum scale up. Tentunya dengan narasumber kita, Coach Yuzak M. Yahya, beliau bisnis finance expert ya. Hari ini Rabu 16 Oktober 2025 pukul 19.45 sampai selesai ya buat teman-teman. Insya Allah kita 1 sampai 2 jam ya bersama Coach Yuzak. Tergantung nanti teman-teman kalau mungkin masih banyak yang mau didiskusikan, mungkin agak molor sedikit tapi nggak masalah. Biasanya jam 9-an kita udah selesai ya. Oke. Tentunya hari ini narasumber kita ada Coach Zak. Izinkan saya perkenalkan narasumber kita pada hari ini. Dan narasumber kita sampai ini ya rangkaian ya. Ini salah satu bentuk bentuk komitmen ilmu keuangan ya untuk mengedukasi para pelaku bisnis di Indonesia ya terkait dengan materi-materi dengan knowledge terkait dengan keuangan bisnis. Coach Zak adalah seorang ekspertis di Biz Financial Management. Beliau juga CEO dan founder dari Ilmu Keuangan. Beliau juga former CEO dari Serasa Food, co-founder dari Access Venture Capital. Beliau juga founder Smart Financial Map Program dan business advisor in several company. International Certified Financial Modeler and Valuation Analyst ya. Beliau juga salah satu financial expert di Foodies ya. Buat teman-teman yang bisnisnya di F&B mungkin udah nggak asing lagi ya dengan Foodies ya. Dan Gojek salah satu financial expertnya. Dia juga financial expert di BSID dan mengajar di beberapa university. Nah, buat teman-teman yang belum follow, mungkin ada ya di sini belum follow Coach Yuzak, silakan follow dulu ya. Yuzak M Yahya. Boleh mungkin Mas Robert ya di share Instagram dari Coach Yuzak. Kalau teman-teman belum follow, itu juga banyak konten-konten edukasi ya. Beliau seorang edukator ya, edukasi keuangan bisnis. Jadi teman-teman bisa follow beliau. Silakan. Kalau mau engage dengan Coach Jack juga silakan di Instagramnya. Boleh DM atau komentar di apa namanya di konten-konten beliau. Nah, terus buat teman-teman informasi juga, insya Allah kita minggu depan, bukan minggu depan, Sabtu ini ya, tanggal 19-20 Oktober, Smart Financial Map Batch ke-28 ya. 2 hari kita belajar analisa keuangan bersama Coach Zak. Ini ideal sekali akhir tahun ya. Ini biasanya banyak banget nih pendaftar nih. Buat teman-teman yang belum daftar, silakan daftar. Kita masih ada 6 seat lagi ya. Tadi udah saya sempat informasikan. Sebenarnya sudah full seat, tapi ada kesempatan 6 seat lagi karena ada beberapa apa pendaftar yang saat ini belum bisa dihubungi lagi. Kemarin udah oke. Ternyata invoice-nya sudah expire. Jadi terpaksa kita prioritaskan dulu buat teman-teman yang di Zoominar ini ya. Atau teman-teman mungkin ada yang udah daftar tapi belum ini ya, belum administrasi, invoice-nya udah expired, segera hubungi admin ya. Nanti keburu diganti sama sama peserta lain. 6 seat ya, silakan teman-teman, masih ada 6 seat lagi. Di Hotel Hilton Bandung ya. Nanti kita bakal banyak belajar di sini terkait dengan analisa keuangan 2 hari ya, full day ya. Kita belajar kaidah-kaidah analisa keuangan.
Tentunya ini juga berhubungan dengan apa ya nanti kebijakan-kebijakan kita dalam memutuskan sebuah keputusan bisnis ya, ke depannya nanti. Nanti di hari kedua kita belajar juga membuat financial modeling. Nah, ini ilmu bisa dibilang ilmu mahal ya. Kita belajar financial modeling bersama Coach Zak ya, bikin budgeting itu penting sekali untuk pemimpin perusahaan ya, untuk budgeting, untuk forecasting, nanti juga pasti dikasih apa namanya, dikasih study case yang akan kita selesaikan. Tentunya itu semua sudah kita pelajari sama 2 hari tersebut dengan Coach Ucak. Implementasinya langsung bikin case study untuk bikin financial modeling. Ya, yuk teman-teman segera daftar nih. Dan kita juga bisa networking dengan puluhan ya di batch sebelumnya tuh kalau nggak salah ada 63 perusahaan dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai ke Papua juga ada kemarin ya, dari 63 company dari berbagai bidang industri. Jadi di sana bisa networking juga, nambah nambah networking ya, nambah nambah relasi juga di sana ya. Itu juga salah satu benefit kalau kita belajar di kelas Financial Map bersama Coach Uzak. Oke, ya teman-teman yang belum daftar, yuk segera daftar sebelum habis ya, masih ada 6 seat lagi. Oke, kita lihat di sini. Oh, itu udah ada informasinya dari Mas Robert ya. Oke, ini tinggal 6 seat ya. Sebenarnya sudah full seat. Ini 6 seat karena itu aja, karena ada pendaftar yang invoice pendaftarannya sudah expired. Sudah expired ya terpaksa kita beri kesempatan buat teman-teman yang belum daftar. Oke, oh ditambah lagi ya. 6 pendaftar pertama dapat free course nilai 2 juta. Wah, luar biasa nih manajemennya. Jadi buat teman-teman nih, ini saya cek ya. Teman-teman bisa cek di chat room ya. Itu buat teman-teman yang daftar hari ini ternyata masih dapat harga early bird karena ini mungkin berhubung karena 6 seat yang full tadi itu orang-orang yang daftar saat early bird ya. Tapi sudah expired. Nah, teman-teman bisa ambil seatnya ya. Dan yang daftar hari ini ditambah juga dapat free course nilai 2 juta. Wah, luar biasa ya. Dapat nih banyak profitnya kalau teman-teman daftar di hari ini. Untuk informasi lengkap silakan tuh ya. Ada linknya di sana. Ada Mbak Yanti yang bakal bantu teman-teman untuk pendaftaran kelas Smart Financial Map batch 28. Oke, kita lihat lagi. Jam berapa dimulai, Mas? Oh, ini baru dimulai, Bu Andi, Pak Andi. Kita sambil nunggu Coach Zak aja sebenarnya. Oke. Oke, berapa nih peserta? 172. Oke, mungkin gini ya. Sambil nunggu Coach Zak, boleh ya kita boleh mungkin Mas Robert kita share sedikit video video ini ya, video apa namanya highlight dari Smart Financial Map batch kemarin ya. Mungkin teman-teman pengen tahu gambarannya seperti apa sih kelas Smart Financial Map batch 28 kita sambil nunggu Coach Uzak ya. Boleh ya? Boleh mungkin Mas Robert diputer ya highlight dari Smart Financial Map. Oh, sorry sorry. Mas Robert, ternyata Coach Uzak sudah hadir. Lanjut aja kita nih. Ah, biar langsung ke materi. Sorry, ternyata ada Coach Uzak sini. Assalamualaikum Coach Uzak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Sorry, Coach sorry, udah. ini baru nyampe rumah banget. Oh, oke oke. Nggak, saya takutnya malah tadi saya udah ngomong panji kirain coach udah masuk. Saya nggak tahu tadi. Oh, Termasuk ternyata masuk. memang baru masuk. Oke, siap siap. Oke. Alhamdulillah teman-teman udah hadir di sini Coach Zak. Seperti saya sebutkan tadi dengan materi kita pada hari ini ya. Insya Allah topik kita financial check up sebelum scale up. Ini pas banget Coach ya. Akhir tahun nih. Tadi saya udah ngobrol sama teman-teman banyak nih. Udah ready scale up. Mau buka cabang segala macam. Wah, hati-hati nih. Kita harus analisa data dulu ya. Kita pastikan dulu. Dan hari ini kita belajar langsung dengan Coach Zak. Pastikan parameter-parameter bisnis kita untuk scale up sudah ready. Nah, nanti kita bisa bisa diskusi langsung dengan Coach Zak. Oke, Coach, ini teman-teman udah ready. Insya Allah di sesi pertama ini kita ini aja dulu pemaparan materi. Nanti kita bisa lanjut lagi ke diskusi di sesi kedua. Oke, Coach Zak, waktu dan tempat kita persilahkan. Silakan, Coach. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Oke, teman-teman, alhamdulillah. Apa namanya? Kita ketemu lagi ya dalam Juminar series ilmu keuangan. Ya, dan malam hari ini saya diminta gitu ya untuk sharing tentang financial check up ya, business check up before scale up. Oke, jadi ini topik yang menarik nih sebenarnya nih. Salah satu topik yang saya suka. Kenapa? Karena di sini di topik ini saya banyak ngebahas dosa-dosa pengusaha gitu. Dosa-dosa pengusaha atau kesalahan-kesalahan strategi ketika banyak perusahaan yang gagal ketika mereka pengen lakukan scale up. Nah, saya juga dan ini juga eh, saya banyak menulis apa tulisan-tulisan ilmiah juga ya terkait ini gitu. Jadi
Ini salah satu topik yang saya suka sebenarnya. Nah, kaitannya apa sih yang kita mesti siapkan ya sebelum kita lakukan scale up? Ya, scale up. Nah, kita akan belajar. Oke, saya akan coba sharing. Ini ada beberapa trap nanti yang saya akan infokan ya ke teman-teman ya. Ini jebakan-jebakan yang sering terjadi pada saat kita melakukan scale up. Bentar ya. Scale up. Oh, DOC. Finance scale up trap. Bentar ya. Ya, oke. Jadi bahkan topik ini pun insya Allah mau saya bukukan gitu loh. Ini saya udah ada draft buku, tinggal tunggu aja ya teman-teman ya. Jadi namanya jebakan scale up gitu ya. Ini udah jadi bukunya. Nah, nanti kita akan bahas. Nah, mungkin kita akan ngebahas poin-poinnya, Bay. Ya, poin-poinnya tentang buku jebakan scale up. Di mana ini juga bagian dari apa sih yang mesti Anda siapkan ketika Anda nanti mau scale up. Oke, ini beberapa jebakan pada saat kita pengen melakukan scale up nih beberapa jebakan yang saya dapatkan ya dari beberapa banyak perusahaan yang saya temui gitu ya. Bagaimana kita hindari jebakan ini dan kita bisa lakukan scale up. Nah, ini bukunya, ini halamannya sampai 200 halaman ya. Saya mungkin ke PPT-nya aja dulu. Sebentar, saya lagi nyari PPT-nya nih. Modul, ini nih. Ya, oke. Bisnis tumbuh cepat. Iklan dihajar terus, diskon besar-besaran. Setelah itu apa? Ya, ada yang makin tumbuh, ada yang justru babak belur. Ya, banyak yang bangkrut, ada yang tumbuh terus. Nah, lalu apa lagi teman-teman? Ya, kejadian-kejadian banyak sekali teman-teman. Ya, jadi intinya bisnis itu tentang bagaimana kita mengelola risiko. Makanya di dalam bisnis itu ada risk management, manajemen risiko. Karena bisnis itu apa ya? Bagaimana kita mengejar peluang, bagaimana kita mendapatkan peluang dengan cara kita mensiasati resiko. Jadi buat saya adalah bisnis itu tentang mengelola risiko dan keuntungan baru Anda akan dapatkan kalau Anda berhasil mengelola resiko. So, Anda harus melihat kira-kira apa sih yang harus Anda perhatikan di bisnis Anda sebelum Anda nanti lakukan scale up. Nah, di bisnis ada gas, ada rem. Anda harus paham nih, kapan Anda melakukan nginjek gas, kapan Anda ngerem gitu ya. Nah, lalu juga Anda bangun fundamental bisnis yang kuat. Nah, mungkin saya pengen sampaikan dulu ini beberapa poin di bisnis yang biasanya jadi masalah nih ketika mereka melakukan scale up. Yang pertama timing. Timingnya nggak pas, gitu ya. Bisnisnya masih baru dibuka nih. Produknya belum jelas, belum market fit. Customernya masih belum apa loyal. Repeat ordernya masih rendah. Lalu perusahaan langsung buka cabang, ya. Buka cabang, scale up, ya, ekspansi pada saat bisnis kita belum punya basis customernya atau belum produk market fit, buat saya itu cuma nambah masalah aja gitu. Ya, itu nambah masalah aja. Jadi nggak bisa ya kalau produk itu belum proven, produk itu belum tervalidasi, produk itu belum market fit, produk itu repeat ordernya masih kecil, bisnisnya basis customernya masih belum besar, gitu ya. Lalu ketika kita scale up di saat tersebut, menurut saya itu nambahin masalah, bukan nambahin untung, gitu ya. Tentu.
banyak. Jadi in timing harus diperhatikan. Gitu ya. Jadi bikin dulu, bisnis itu kan berproses ya. Dari mulai ide, Anda bikin dulu prototyping, tes pasar, validasi, sampai nanti Anda menemukan satu produk yang disukai sama customer. Nah, produk mana yang disukai sama customer? Itulah mungkin ketika Anda udah tahu jawabannya, ya bisnisnya customernya udah mulai banyak, repeat ordernya udah tinggi, lalu juga customer experience-nya juga udah mulai bagus. Nah, saya pikir pada saat itu kita mulai lakukan scale up, gitu ya. Nah, itu scale up. Nah, scale up pun nggak bisa langsung besar-besar, bertahap, teman-teman. Ya, jadi bertahap. Nggak bisa kita langsung scale up. Sekarang kita punya bisnis ada di Bandung. Begitu ngerasa bagus sedikit, langsung buka sampai seluruh Indonesia. Itu juga jadi masalah, gitu ya. Jadi bertahap. Jadi timing. Ini banyak banyak perusahaan yang gagal melakukan scale up karena mereka melakukan scale up di timing yang salah. Ya, jadi timingnya harus tepat. Lalu yang kedua, strateginya. Strategi dalam melakukan scale up ini juga banyak saya temuin kesalahan, teman-teman. Gini, Anda mesti lihat dulu kondisi bisnis Anda sekarang kayak gimana. Ya, growth, ya, growth strategi. Artinya apa? Kita pengen scale up, artinya sih scale up, scale up. Artinya memperbesar bisnis kan. Membuat bisnis kita lebih tumbuh lagi, tumbuh lagi, tumbuh lagi. Nah, membuat bisnis kita tumbuh kita harus punya strategi. Tapi strategi itu beda-beda, tergantung apa? Tergantung industrinya, tergantung level bisnisnya, dan tergantung size-nya. Kalau bisnis Anda masih baru mulai, strategi scale up-nya beda pada saat perusahaan Anda udah growing. Gitu loh. Perusahaan yang sedang growing, beda sekali strategi scale up-nya kalau perusahaan ini udah mulai mature. Gitu loh. Ini beda semuanya. Termasuk juga masalah budgetnya. Perusahaan yang masih kecil harusnya tumbuhnya bisa eksponensial. Tapi kalau bisnis itu udah growing atau udah mature, udah masuk ke fase maturity, mungkin pertumbuhannya cuma kecil gitu. Nah, strateginya beda. Ada yang strateginya mungkin nanti kita buat produk baru, atau kita strateginya adalah buka market baru, atau strateginya nanti kita buka fokus di market yang ada saat ini, atau kita fokusnya nanti lebih ke diversifikasi produk atau diversifikasi bisnis. Jadi strateginya beda-beda. Banyak perusahaan yang lagi growing, mereka justru melakukan strategi scale up-nya dengan menggunakan strategi scale up perusahaan-perusahaan yang udah mature. Contohnya apa? Bisnisnya masih 30 miliar setahun. Lagi growing, ya. Lagi growing. Harusnya kalau lagi growing apa sih? Gain more market share. Ya, ambil market share lebih besar dengan cara apa? Tambahin jumlah customer-nya, ya. Tambahin produknya, gitu ya. Lalu tingkatkan consumption-nya. Buka cabang lah dan segala macam, ekspansi. Di bisnis yang saat itu. Jangan dulu melakukan diversifikasi, saran saya. Nah, kebanyakan perusahaannya masih baru nanggung 30 miliar, 50 miliar, udah nggak sabar lakukan diversifikasi bisnis, membuka bisnis baru dengan sektor yang berbeda. Nah, itu juga banyak trap yang saya temui di sana. Ya, lalu apa? Juga marketing. Marketing juga saya lihat nih, banyak yang nggak connect. Mereka melakukan aktivitas marketing nggak sejalan dengan strateginya. Ya, jadi kita mapping dulu nih. Pertama apa? Kita mau scale up-nya seberapa besar? Yang tadinya bisnis Anda misalkan 1 miliar, Anda mau scale up ke 5 miliar. Artinya 5 kali lipat bisnis Anda. 500% pertumbuhan bisnis. Lalu untuk bisa mencapai 500% pertumbuhan bisnis, apa yang akan perusahaan lakukan? Apakah perusahaan nanti akan melakukan customer acquisition? Apakah perusahaan nanti akan melakukan ekspansi area atau menambah channel baru? Apakah perusahaan akan membuat produk baru? Apakah perusahaan akan menaikkan harga jual? Apakah perusahaan akan meningkatkan basket size dari customernya? Jadi apa strateginya? Karena marketing tuh harus bisa nanti mensupport. Bagaimana orang yang nggak tahu jadi tahu, yang tahu jadi tertarik, yang tertarik jadi customer, yang jadi customer terus puas dia nawar-nawarin ke orang, ada segala macam. Jadi proses marketingnya. Jadi pada saat nanti kita melakukan aktivitas marketing dan melakukan marketing budget, itu harus align dengan goal.
ya goal atau strategi dari scale up itu sendiri. Nah, lalu juga ada distribution trap. Mau scale up lalu kena distribution trap. Saya baru aja banyak nanganin nih distribution trap. Ada perusahaan fashion, bisnisnya udah sekitar 30-40 miliar mungkin ya omsetnya. Selama ini jualan lewat reseller ya. Selama ini jualan lewat reseller ya. Lalu lalu resellernya ini dari jumlahnya banyak sekarang cuma sedikit yang aktif ya. Yang kedua, dia terbelenggu, perusahaan ini terbelenggu sama margin yang diberikan sama reseller. Reseller selama ini meminta margin 30 sampai 40%, yang mana margin tersebut terlalu besar yang menyebabkan profit perusahaan jadi lebih kecil. Sehingga perusahaan tidak punya dana untuk melakukan scale up, ya. Karena scale up ini biayanya cukup mahal, ya. Terlebih Anda harus naikin modal kerja, Anda harus nambah banyak karyawan, anda kalau gudangnya kesempitan, Anda harus sewa gudang, ya. Kalau misalkan produksi Anda udah nggak cukup, Anda harus beli mesin. Ini kan biaya investasi ketika perusahaan mau scale up. Tapi channel distribusi kita ternyata membuat kita nggak bisa ngapa-ngapain, gitu ya. Lalu ada perusahaan yang melakukan scale up. Dia bisnisnya consumer good, produk, makanan, snack, ya, laku jualan online. Setelah itu dia langsung masuk masuk ke mencoba masuk ke modern market. Di mana di modern market itu dia dikenakan listing fee, ya, dikenakan listing fee untuk bisa masuk modern market. Ya, dia masuk tuh ke modern market nasional dengan jumlah toko sampai dengan 15.000, 20.000 toko. Lalu dia dapat PO yang cukup besar, ya. Dia lupa bahwa PO itu beda dengan PO kalau jualan online. Kalau jualan online, ada orang beli, nggak ada resiko retur. Kalau jualannya lewat lewat modern market, ada resiko retur. Apalagi brandnya belum dikenal. Lalu dia masukin ke modern market, udah masuk listing fee, gitu ya, udah keluar investasinya, dapat PO yang besar, dia cari utangan buat modal kerja, dia bayar ke suppliernya cuma dikasih tempo 7 hari, sementara customernya bayarnya 45 sampai 60 hari, gitu ya. Untuk mendanai modal kerja itu dia hutang ke bank, hutangnya itu ada bunganya, ada biayanya, tiba-tiba 6 bulan kemudian barang tersebut retur. Scale up? Enggak, scale down yang ada. Akhirnya selesai semua. Ini distribution. Perlahan, teman-teman. Nggak bisa kita buru-buru, sabar. Gitu ya. Jadi pada saat kita lakukan distribution juga bertahap scale up itu. Mendingan ya teman-teman ya. Saya juga belajar gitu ya. Sama ini kan artinya gini ya, kita coba lebih natural. Kita pengen cepat, yes kita pengen cepat. Tapi yang normal, gitu ya, yang normal. Terlalu cepat juga bahaya. Artinya ada sesuatu yang nggak normal, anomali, ya, atau ini suatu kondisi yang malah beresiko gitu. Gitu ya, itu malah malah nggak bagus. Perlahan lah. Sama kayak kita mau turunin berat badan ya, diet ya. Dibanding Anda sebulan bisa turun 5 sampai 10 kilo, mendingan santai aja, pelan-pelan turunin 1 sampai 2 kilo sebulan. Jadi lebih stabil. Ya dibandingkan kita turun langsung drastis, nanti begitu kita balik lagi ke gaya hidup semula, langsung naik lagi tuh, gitu. Nah, jadi lebih stabil bertahap. Ya dalam kita melakukan distribusi pada saat kita ingin lakukan scale up. Ya operasional juga kayak gitu, teman-teman. Jadi apa namanya operasional trap, ya. Anda juga harus fokus nih. Pada saat Anda melakukan scale up, Anda harus perhatikan operasional kita. Bagaimana supply chain-nya, gitu ya. Bagaimana bahan baku bisa jadi bahan jadi. Lalu bagaimana bahan jadi bisa kita deliver ke outlet-outlet kita. Kalau Anda misalkan bisnis restoran, punya satu cabang dengan 10 cabang, beda teman-teman. Ya, bagaimana Anda bisa mendeliver produknya? Mendeliver dalam konteks quantity dan quality-nya. Bagaimana bisa menjaga standarisasi dari kualitas produknya? Bagaimana kita bisa menjaga raw materialnya? Itu itu perjalanan panjang, teman-teman. Banyak perusahaan yang maksa-maksa, gitu ya, scale up tanpa mikirin soal operasionalnya. Hancur perusahaan, ya. Ada restoran, rasanya beda,
pelayanannya beda, monitoringnya sulit. Akhirnya apa? Boro-boro scale up, ya, yang ada scale down. Ya, jadi Anda harus perhatikan juga, teman-teman, dari case operasional. Struktur biaya, ya, cost structure. Ini juga banyak nih yang menyebabkan perusahaan tadinya pengen scale up, malah scale down. Alih-alih scale up pengen dapat untung yang lebih besar, ya, lama-lama malah buntung. Pada saat outletnya cuma satu, untungnya 20%. Begitu outletnya 10 minus, teman-teman. Kenapa? Salah satunya adalah struktur biaya yang nggak dimonitor, struktur biaya yang tidak fleksibel. Jadi struktur biaya ini harusnya fleksibel. Pada saat bisnis Anda masih baru dimulai, dengan perusahaan Anda ketika bertumbuh, ketika perusahaan Anda sudah mature, itu struktur biayanya beda, teman-teman. Jadi nggak bisa. Pada saat bisnis Anda masih dimulai, Anda lebih bagus menggunakan variable cost. Tapi pada saat bisnis Anda udah besar, udah mulai masuk ke fase maturity, harusnya menggunakan fixed cost lebih banyak. Itu kan cost structure yang harus Anda perhatikan, ya. Jadi fleksibilitas dalam mengatur struktur biaya itu menjadi hal yang penting pada saat Anda mau melakukan scale up. Ya, ini cost structure trap, ya. Bad hire ini juga banyak nih. Teman-teman, scale up itu nggak cuma urusan uang, tapi scale up itu urusan orang, gitu ya. Ketika Anda punya bisnis yang masih kecil, Anda bisa manage dengan baik. Ketika bisnisnya udah mulai besar, tim Anda udah makin banyak, ya, Anda ketemu dengan tim yang salah, gitu ya. Anda akan ketemu dengan orang-orang yang justru malah membuat perusahaan Anda hancur, gitu ya. Dan itu banyak yang saya temuin bad hire. Maka di sini Anda harus hati-hati, terutama pada saat Anda pada saat membangun organisasi, bangun nilai-nilainya, bangun value-nya, gitu ya, bangun sistem, ya, bangun HRD-nya harus ada, gitu ya. Harus kita buat nih bagaimana kita bangun nilai-nilainya, membangun culture perusahaan, bagaimana kita terapkan peraturan-peraturan perusahaan, bagaimana kita tentukan job desk KPI, OKR, bagaimana kita monitoring, ya, bagaimana kita melihat kinerja dan segala macam itu penting, teman-teman. Banyak perusahaan gagal melakukan scale up karena mereka melakukan kesalahan, ya, dalam manajemen manusianya. Ya, salah satunya adalah bad hire, tidak di training, salah dalam merekrut, ya, kejebak interview. Pada saat interview bagus semua, begitu kerja amsyong, zong, gitu kan. Itu banyak tuh, teman-teman. Jadi ini yang harus diperhatikan. Ya, ini juga salah satu yang menyebabkan banyak perusahaan gagal. Terlebih banyak yang meng-hire temannya, sahabatnya, saudaranya, gitu ya, yang menyebabkan sulit ketika mereka melakukan fraud atau mereka malah justru jadi toksik buat perusahaan. Anda kesulitan untuk bisa eh, melakukan tindakan. Gitu ya. Nah, co-founder trap, saya juga harus katakan ini, ya. Banyak perusahaan yang akhirnya nih, waktu bisnisnya kecil mesra, begitu bisnisnya gede sedikit berantem. Lalu ya udah, akhirnya saling klaim mengklaim, akhirnya terjadi apa? Ya, clash, akhirnya perusahaan harus bubar. Banyak banget. Saya berapa kali, ya, teman-teman. Sering bahkan, ya. Saya itu menjadi wasit, ya, untuk urusan yang kayak gini, co-founder dengan co-founder berantem, gitu ya, atau ya udah nggak satu visi, lalu satunya akhirnya menuntut ini menuntut itu dan segala macam, akhirnya ya banyak yang harus dibubar. Ya banyak nih kejadian ini. Ya, makanya harus clear pada saat Anda meng-hire co-founder. Anda harus jelas itu perjanjiannya apa, akadnya kayak gimana, harus ada hitam di atas putih. Walaupun co-founder atau tim atau partner yang akan Anda hire itu adalah teman Anda sendiri atau saudara Anda sendiri, harus clear. Banyak yang punya masalah di sini, ya. Legal and tax trap ini juga jadi masalah, teman-teman, ya, apalagi sekarang perpajakan kita cukup lumayan ketat, teman-teman. Jadi Anda harus perhatikan, banyak perusahaan scale up, begitu cabangnya udah banyak lupa daftarin hak merek dagang. Ya akhirnya apa, begitu daftarin ternyata mereknya udah didaftarin orang lain, jadi masalah, ya, sulit, teman-teman. Jadi bahkan saya selalu mengatakan, sebelum Anda bikin PT, ya, terlebih dahulu Anda harus daftarkan merek dagang yang akan Anda gunakan. Ya, karena ini masa depan. Ini Anda tuh membangun aset itu, gitu. Anda membangun brand dan brand itu yang Anda bangun. Maka pastikan brand itu punya Anda, merek itu punya Anda.
Gitu ya teman-teman ya. Jadi itu jangan sampai. Termasuk yang lain. Ada perusahaan makanan, ada perusahaan kosmetik, ada perusahaan farmasi. Ketika mereka scale up, mereka harus berhadapan dengan legal. Mereka harus izinnya lebih ketat dan segala macam. Akhirnya mereka kesulitan melakukan scale up. Tax trap, ya perpajakan, ya pajak sulit kita hindari, tapi kita bisa planning. Banyak perusahaan yang lakukan scale up, tahu-tahu apa? Push datang surat cinta. Ya ternyata selama ini dia tidak melaporkan pajaknya, gitu ya, sehingga bermasalah di pajak. Lalu ada masalah di PB1, ada masalah di PPN, ada masalah segala macam. Nah ini harus diperhatikan teman-teman. Ketika bisa Anda nantinya besar, orang udah lihat, ya orang udah lihat, orang termasuk orang pajak lihat, ya Anda mungkin nggak sulit menghindari, gitu. Gitu sulit menghindar. Maka Anda dari sekarang sebelum Anda lakukan scale up, coba perbaiki, coba benahi kaitannya soal administrasi, soal legal dan soal perpajakan, ya. Ini harus Anda lihat. Ya funding, ya ini juga jadi banyak nih. Ya kita jangan Anda pikir kalau bisnis Anda dapat investor, maka Anda udah siap scale up. Belum tentu, teman-teman. Belum tentu. Anda harus analisa kira-kira pendanaan yang seperti apa yang Anda butuhkan. Berapa dana yang Anda butuhkan? Untuk apa dana itu Anda cari? Ya, bagaimana deployment-nya? Bagaimana dana itu Anda gunakan? Ya, lalu ke siapa Anda cari dana tersebut? Semuanya ada plus minusnya. Bentuk uangnya apa? Apakah pinjaman ataukah equity? Kalau Anda equity kemana? Ke venture capital, ke private equity, atau Anda IPO? Ya semuanya ada plus minusnya. Nah, yang terpenting Anda harus tahu knowledge-nya. Ya, jangan sampai nanti ketika Anda udah dapetin funding, ternyata itu bukan funding yang cocok untuk Anda. Yang tadi yang Anda pengen scale up, pengen buka cabang, pengen dapetin customer lebih banyak, yang ada Anda malah pusing ngurusin partner investor Anda. Ya, jadi ini yang juga Anda harus perhatikan. Nah, selanjutnya apa lagi? Capital allocation trap. Capital allocation trap apa nih? Salah dalam mengalokasikan modal. Anda dapat investor nih 10 miliar. Lalu Anda salah dalam mengalokasikan, tiba-tiba apa? Scale up-nya belum terjadi, uang 10 miliarnya udah hilang. Gitu ya, udah nggak ada. Nah ini harus diperhatikan teman-teman. Kemana Anda harus melakukan capital allocation? Ya, saran saya teman-teman. Kalau saran saya teman-teman, pada saat Anda lakukan capital allocation, fokus dulu ke core-nya, ke core bisnis Anda. Jangan terlalu tergiur sama investasi yang lain. Ya, coba fokus dulu. Kalau memang bisa Anda lagi berkembang, lagi bertumbuh, ya, mendingan Anda fokus ke perusahaan Anda. Karena saya selalu bilang gini, satu-satunya perusahaan yang bagus untuk Anda investasi dari semua perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek, ada perusahaan Anda sendiri. Kalau bisnis Anda misalkan nih, bisnis Anda lagi growing, pertumbuhannya 100 sampai 200%, profit marginnya bisa 15 sampai dengan 25%, gitu ya. Dan Anda udah bisa manage resikonya. Anda juga menjadi pengelolanya sebagai direktur di sana. Maka menurut saya, investasi yang paling bagus ya ke perusahaan Anda sendiri. Nggak perlu Anda investasi di perusahaan yang lain. Gitu loh. Nah, ini banyak perusahaan salah dalam mengalokasikan modal yang menyebabkan uangnya habis dan bisnisnya nggak terjadi skala. Ini harus diperhatikan. Ya. Nah, lanjut cash flow trap. Nah, cash flow trap ini banyak jebakan teman-teman. Salah satunya cash flow trap yang sering saya temuin adalah di working capital. Bagaimana perusahaan itu menjaga working capital? Teman-teman, pada saat Anda gini, saya kasih coret-coretan ya, teman-teman ya. Saya kasih coret-coretan. Pada saat omset Anda 2 miliar, modalnya berapa? 1 miliar, misalkan gitu. Pada saat omset 10 miliar, modal 5 miliar. Artinya apa? Makin gede target Anda, makin besar target scale up Anda, makin besar modal yang harus Anda siapkan. Pertanyaannya, ya, modal ini Anda dapat dari mana? Gitu ya. Anda dapat dari mana? Apakah Anda dapat dari perputaran? Ya, or Anda dapat dari pendanaan. Nah,
Ini harus ada perhatiin, gitu ya. Kalau misalkan Anda belum mendapatkan working, Anda perhatikan apa analisanya. Working capital cycle. Ini harus Anda hitung. Ya, working capital cycle, perputaran modal kerja. Atau bisa juga cash conversion cycle. Ya, Anda perhatikan ini. Ya, berapa kira-kira gap dari modal kerja? Rumusnya sederhana. Rumusnya adalah uang masuk ditambah dengan persediaan dikurangi dengan uang keluar. Nah, coba Anda perhatikan itu, gitu ya, kira-kira berapa angkanya, berapa gapnya. Kalau gapnya makin pendek, makin siap Anda scale up. Tapi kalau gapnya masih jauh, Anda akan kesulitan ketika Anda lakukan scale up. Ya, jadi ini juga penting ya, capital allocation trap. Nah, jadi ini ya, ini finansial. Apa yang mesti Anda perhatikan pada saat Anda cek kita financial health check up ya, for scaling up. Nah, Anda harus fokus nanti ke strategi. Apakah Anda lebih fokus nanti ke business growth ataukah ke profitability? Ya, ataukah Anda pengen ngejar dua-duanya? Kalau Anda pengen fokus ke pertumbuhan, berapa pertumbuhan yang Anda kejar? Lalu pertumbuhan itu Anda danai pakai apa? Apakah pakai profit ataukah pakai pendanaan? Lalu apakah Anda lebih memilih profit dibanding cash flow? Ya, or Anda memiliki cash flow yang cukup bagus sehingga Anda punya ruang untuk bisa mendapatkan profit lebih banyak. Lalu ketika Anda punya uang, bagusnya Anda beli aset atau investasi ke marketing. Ketika Anda membutuhkan aset, baiknya sewa atau beli. Pada saat nanti misalkan Anda melakukan marketing, Anda lebih banyak melakukan awareness ataukah Anda lebih banyak memberikan diskon. Pada saat Anda mau melakukan funding, lebih baik pakai hutang atau cari investor. Ini semua pertanyaan ketika Anda mau melakukan scale up. Lalu pertanyaannya adalah, ketika ini ada pertanyaan ini, bagaimana Anda menjawabnya? Analisa apa yang harus Anda gunakan? Gitu ya. Lalu Anda sudah punya knowledge sejauh mana untuk bisa menjawab ini? Jangan sampai karena ketidaktahuan kita membuat bisnis yang tadinya harusnya scale up menjadi scale down. Yang tadinya kita pengen dapat banjir order, yang ada adalah tsunami komplain. Yang tadinya kita pengen untung yang lebih banyak, yang ada malah buntung. Itu banyak banget kejadian-kejadian yang harus Anda perhatikan, teman-teman. So, Anda harus perhatikan laporan keuangan. Ya, laporan keuangan Anda harus perhatikan. Bagaimana laba rugi perusahaan, bagaimana neracanya, bagaimana cash flow-nya, ya. Lalu bagaimana kondisi keuangan Anda saat ini, bagaimana profit and loss-nya. Nah, ini kita bisa check up nih, profit and loss check up. Ya, berapa laba bersihnya? Apakah kondisi perusahaan Anda kayak gini? Omsetnya banyak, laba bersihnya benar-benar bersih. Seperti apa profilnya? Bagaimana gross profit marginnya, bagaimana EBITDA marginnya, bagaimana EBIT-nya, bagaimana earning after tax-nya, dan segala macam, segala macam. Yang tentunya saya nggak bisa bahas di sini. Ini materinya banyak banget nih. Ya, bagaimana profitability ratio-nya, bagaimana margin ratio-nya, ya, bagaimana return ratio-nya, return on asset, return on equity-nya, gitu ya, dan segala macam. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi banyak yang harus Anda perhatikan ya sebelum Anda lakukan scale up. Bagaimana struktur cost structure modelingnya ya? Apakah Anda lebih banyak menggunakan variabel, apakah lebih baik menggunakan fixed cost? Gitu ya. Poin adalah never invest in a business that you don't understand. Jangan scale up kalau Anda nggak ngerti bisnis Anda. Jangan scale up sampai Anda belajar, sampai Anda tahu bagaimana Anda. Karena Anda nggak punya ilmu, Anda scale up malah nambah-nambahin masalah. Gitu ya, teman-teman. So, inilah pentingnya knowledge sebelum Anda lakukan scale up. Dan salah satu yang harus Anda pelajari adalah tentang financial knowledge. Karena di sini Anda akan belajar tentang manajemen risiko, Anda akan belajar tentang bagaimana analisa, sampai Anda bisa mengambil keputusan untuk bisa melakukan scale up. Nah, itu mungkin ya, teman-teman ya, sharing ya yang ingin saya bagikan malam hari ini. Ya, terlebihnya nanti kita bisa lakukan sesi tanya jawab. Materi lebih detailnya gitu ya, karena ya saya nggak bukan maksud arti saya memfunnel gitu ya, tapi memang nggak mungkin kita selesaikan materi malam hari. Kita akan bahas di sesi yang lain. Gitu ya teman-teman ya. Ini materi salah satu spill materi ya, ya dari kelas Smart Financial Map. Gitu ya. Semoga Anda berkenan.
saya kembalikan lagi ke Mas Bayu untuk diteruskan agendanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Coach Cak. Ya, teman-teman, tadi saya cek di chatroom ada yang nanya ya, ini materinya di filenya akan dibagikan nggak? Oh, tenang aja, bukan cuma dibagikan. Teman-teman bisa cek nanti, silakan kunjungi website kita ya, ilmukeuangan.com. Teman-teman di sana di website kita ilmukeuangan.com, teman-teman bisa dapat free ebook, infografis, financial template Excel, tools Excel, macam-macam ya. Itu dibagikan secara cuma-cuma oleh Coach Zak. Jadi buat teman-teman yang mau dapat banyak ini ya apa free ebook, infografis sama template-template keuangan, keuangan sederhana juga banyak di sana. Bisa silakan kunjungi www.ilmukeuangan.com. Nah, ada lengkapnya tuh di chatroom, udah di share sama Mas Robert ya. Oke, kita start mungkin ya dari 10 pertanyaan dulu. 10 pertanyaan dulu. Rules-nya gimana ya? Rules-nya silahkan teman-teman isi di chat room. Sebutkan nama sama bidang usahanya apa dan lanjutkan dengan pertanyaannya. Jangan lupa ya, sebutkan bidang usahanya apa supaya nanti di ini ya, supaya nanti lebih relate ya materinya apa jawaban dari Coach Cak terkait dengan pertanyaan teman-teman ya. Jangan lupa sebutkan nama dan bidang usahanya apa. Oke, nah kita sambil nunggu nunggu 10 pertanyaan dulu, kita open 10 dulu. Mungkin teman-teman masih ada yang masih ngetik dulu ya pertanyaannya. Boleh mungkin ya Mas Robert ya, kita puter video highlight dari kelas Smart Financial Map. Silakan Mas Robert. Lalu alasan apa sih yang membuat kita harus fokus ke revenue? Apa hal perusahaan-perusahaan yang membuat dia pengen ngejar revenue walaupun profitnya nggak bagus? Apa yang membuat dia mau berjuang untuk itu? Tadi kan bilang, ngapain omset gede, profit nggak ada, kerja bakti gitu. Tapi banyak nggak perusahaan yang kayak gitu? Banyak. Kenapa kira-kira? Oh gitu ya, ngapain omset gede, profitnya nggak ada gitu kan? Capek-capekin doang kan gitu ya? Kerja bakti. Kerja bakti. Ya. Gitu ya, yang lain alasannya gitu ya. Emang di kondisi apa sih bisnis Anda harus jagain cash flow dibanding profit? Ada juga perusahaan yang dia surplus tapi dia loss. Ya pertanyaannya, hidup dari mana dia? Banyak hal yang saya dapatkan di sini. Yang pertama dan yang paling utama adalah saya mendapatkan update bisnis, yakni driven business by finance. Alhamdulillah, ini ibaratnya seperti kayak ikut kuliah S2, tapi hanya dalam waktu 2 hari. Masya Allah. Acara ini seperti MBA 2 hari, itu betul. Karena acara ini sangat bermanfaat buat kami terutama dan buat partner saya di bidang distribusi. Saya bisa melihat secara luas, secara lebih mendalam mengenai pentingnya finansial. Karena jujur dari basic kami yang bukan keuangan, kami masih sangat perlu belajar, dan alhamdulillah pada kesempatan ketemu dengan Coach Yusak dan teman-teman di sini ya, tim keuangan, kami bisa belajar banyak dan juga memahami sedikit demi sedikit, namun kami punya target supaya kami bisa memahami ilmu keuangan dan juga yang kami perlukan dalam proses pembuatan laporan keuangan di perusahaan kami. Jadi buat kamu yang ingin belajar keuangan, apapun latar belakangnya, nggak perlu dari latar belakang ekonomi, wajib banget nih ikut kelas Smart Financial Map-nya Coach Yusak Yahya. Pokoknya buat kamu pelaku bisnis, yang namanya bisnis itu adalah finance. Jadi penting buat kita untuk melek secara finansial. Semoga bermanfaat. Ya, teman-teman demikian ya highlight dari kelas Smart Financial Map. Wah,
Segera nih, ayo daftar teman-teman. Tinggal ada 6 seat lagi ya. Sebenarnya sudah full seat ya. Kalau teman-teman mau daftar, masih ada kesempatan ternyata. Masih ada 6 seat lagi. Silakan hubungin admin ilmu keuangan. Bisa di scroll ke atas nanti ada chat roomnya di sana ya. Informasi terkait dengan kelas Smart Financial Map. Oke, Coach Yusak, ini sebelum masuk ke pertanyaan nih Coach nih, kita cerita dikit lah soal ini ya, ke teman-teman soal Smart Financial Map. Ini bisa dibilang nih kelas Smart Financial Map terakhir di tahun 2024 nih Coach ya. Wah sayang banget kalau teman-teman nggak ikut di tahun ini ya, karena banyak sekali ya teman-teman sedang persiapan buat scale up, banyak juga kebijakan-kebijakan perusahaan yang harus diperhitungkan dengan baik Coach ya. Boleh mungkin Coach ya, spill sedikit ya. Ini teman-teman bakal belajar apa aja nih di kelas Smart Financial Map nanti hari Sabtu nanti nih Coach. Karena masih ada 6 seat lagi nih Coach. Bisa daftar teman-teman. Ya, 6 seat ya, waduh, rebutan. Oke, jadi apa yang kita pelajari ya? Alhamdulillah pertama SFF itu udah batch yang ke-28. Alhamdulillah Allah mudahkan. Sampai di batch yang ke-28. Dan Masya Allah antusiasnya luar biasa. Karena saya memang punya satu visi ya. Saya pengen membuat pengusaha Indonesia itu memiliki literasi keuangan yang cukup baik. Karena salah satu kunci bisnis itu adalah tentang keuangan. Bisnis itu kan dimulai pakai uang, dijalani pakai uang, diakhiri pakai uang, gitu ya. Maka kita harus paham keuangan secara strategis, secara taktikal. Nah, itu kita belajar di Smart Financial Map. Dan saya pastikan materi ini nggak ada di kampus. Jadi Anda yang lulusan S1, S2 Finance, ya Anda mungkin dapat ya ilmu sedikit tentang itu, tapi strateginya itu berdasarkan hasil praktek saya. Berdasarkan hasil praktek saya, baik di perusahaan saya maupun di perusahaan-perusahaan klien-klien. Jadi Alhamdulillah, udah lebih dari 200 perusahaan mungkin saya handle gitu ya, di berbagai macam industri gitu ya. Dan dari mulai bisnisnya di puluhan miliar, ratusan, bahkan sampai ada yang triliun ya yang pernah saya handle, dan hampir saya gunakan semuanya sama. Ya, saya gunakan semuanya sama. Jadi saya gunakan dan saya bagikan kepada Anda dalam bentuk materi belajar. Jadi SFM ini lebih praktikal ya, dan alhamdulillah banyak perusahaan. Saya kaget ya. Saya datang ke beberapa daerah, saya ketemu dengan alumni, lalu ya saya terenyuh gitu ya ketika mereka bilang, nih coach ini hasil implementasi SFM. Ya saya bilang bukan, saya bilang ini atas pemberian Allah, ini kemudahan yang Allah berikan. Ya mungkin melalui cara ilmu yang Anda terapkan. Saya selalu bilang gitu bahwa keberhasilan itu hanya milik Allah. Tugas saya hanya menyampaikan ilmu yang dititipkan, dan masalah alhamdulillah gitu ya banyak yang terbantu memang dari ilmu-ilmu ini. Ya, apa yang dipelajari? Wah, semuanya A sampai Z ya, to Z, financial, corporate, business finance gitu ya. Anda belajar tuh dari mulai bagaimana menganalisa kondisi eksternal, makroekonomi ya, bagaimana Anda mengenal inflasi, bagaimana Anda mengenal suku bunga, bagaimana Anda mengenal apa namanya? eh apa deflasi yang sekarang terjadi, bagaimana terkait masalah daya beli, bagaimana segala macam lah kita belajar. Lalu kita belajar bagaimana membaca laporan keuangan, bagaimana kita menganalisa laporan keuangan, bagaimana kita mengambil keputusan ya terkait masalah laporan keuangan, bagaimana kita nyari pendanaan ke investor, bagaimana kita valuasi menghitung nilai perusahaan, ya bagaimana kita deal dengan investor, bagaimana kita mengatur struktur biaya, ya, semuanya lah yang tadi saya bahas itu saya bahas detail tuh, gitu ya teman-teman ya, dalam waktu 2 hari. Dan yang menarik di akhir sesi kita juga bisa langsung belajar bagaimana membuat apa strategi dari contoh kasus yang saya kasih, dan itu real, contoh kasus real yang bisa Anda bedah dan Anda buatkan financial modelingnya. Kalau Anda belajar financial modeling, wah panjang lagi tuh teman-teman, tuh bisa bayar mahal banget ya. Jadi besok itu Anda dapatkan semuanya. Anda pulang bawa tools, dan toolsnya itu harganya juga puluhan juta ya teman-teman. Mahal kalau Anda mau pakai gitu ya. Kalau Anda mau bayar konsultan cukup mahal, tapi nanti besok bisa Anda gunakan sendiri. Terlebih ini SFM 28 ini SFM reguler yang terakhir di tahun 2024. Akan ada lagi insya Allah tahun depan. Gitu ya. Adapun nanti Anda bisa ikut SFM di Desember ada, tapi itu konsep yang beda gitu ya. Itu SFM spesial, SFM next level. Adapun SFM reguler
terakhir di eh, 2024 ini di bulan ini di Sabtu Minggu besok gitu teman-teman. Jadi silakan kalau Anda berminat ketemu dengan saya di kelas SFM, ya saya akan sangat senang sekali kalau Anda mau ke Bandung dan saran saya jangan sendirian. Gitu ya. Ini udah masuk fase membuat anggaran, fase membuat budget 2025. Saran saya jangan sendirian, tapi datanglah bersama tim Anda, minimal Anda owner, bawa orang keuangan, orang marketing, orang operasional untuk sama-sama duduk sama Anda belajar sehingga nanti ini bisa memperkaya ilmu Anda dalam membuat anggaran tahun 2025. Itu mungkin baik ya yang bisa Oke, sampaikan thank you tentang. coach. Wah, daging banget nih. Dan ini juga coach ya, bisa networking ya coach ya. Ini kemarin aja peserta tuh Oh ada iya. 63 dari berbagai kota, berbagai provinsi ya di Indonesia ya, 63 company ya. Wah, bisa networking juga. Ya, teman-teman, silakan daftar. Informasi lengkapnya silakan hubungin Mbak Yanti ya di chatroom sudah di-share di chatroom admin dari Bank Keuangan. Oke, coach, ini udah masuk ya 10 pertanyaan coach. Ini kalau kita cek paling atas itu 246. Cuma Mas Mova nih, izin bertanya open open mikrofon boleh nggak? Wah, ini Mas Mova ini alumni ya, pengusaha real estate. Mas Mova nanti pertanyaannya ditaruh di chat room aja, di bawah aja ya gitu. Soalnya kita belum bisa open mic nih, biar kita lebih tertib. Oke, lanjut nih. Ada Pak Ismail Marzuki nih coach. Ini mau saya bacakan apa gimana? Apa sprint nih coach? Di 246. Izin bertanya coach, bisnis saya di bidang FMCG, grosir sembako ya. Rencana mau buka cabang dengan menggunakan kredit. Kira-kira apa yang perlu saya perhatikan sebelum mengambil keputusan tersebut? Dan kredit model seperti apa yang cocok buat buka cabang untuk bidang FMCG? Terima kasih coach. Pak Ismail nih Izin coach. bertanya, Hmm. saya di FFCG Gross Sembako ya. Rencana mau buka cabang dengan menggunakan kredit. Ya, oke, ini kredit apa dulu nih? Kreditnya apakah untuk asetnya ataukah untuk modal kerjanya? Nah, ini harus dijelasin ya, karena itu beda nanti sikap kita. Ya, kalau Anda butuh dananya untuk modal kerja, itu berbeda dengan Anda butuh dana untuk buka cabang. Kalau buka cabang itu kan ada capex-nya, ada untuk investasinya. Berarti Anda akan membeli aset yang aset jangka panjang gitu ya, yang akan berdampak sama cash flow nantinya. Jadi ini harus dijelaskan. Kira-kira apa yang perlu saya perhatikan sebelum mengambil keputusan tersebut dan kredit model seperti apa yang cocok buat cabang untuk bidang FMCG. Gini, yang perlu diperhatikan apa? Yang pertama profitability ratio, itu penting. Rasio profitabilitas. Berapa Anda punya gross profit margin, berapa Anda punya operating margin, berapa Anda punya net profit margin. Itu Anda mesti lihat tuh. Kira-kira beberapa persen Anda punya. Ada nggak space-nya? Ya, Anda untuk bisa mendanai pinjaman dan segala macam. Makin tinggi makin sehat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua yang harus Anda perhatikan adalah liquidity ratio, rasio likuiditas. Seberapa liquid ya perusahaan Anda. Ya, seberapa liquid perusahaan Anda. Jadi liquidity ratio Anda pelajari ya, cari ya di YouTube segala macam, pelajari tentang liquidity ratio. Yang ketiga solvability ratio atau solvency ratio, rasio utang jangka panjang ya. Nanti ini berpengaruh terhadap kredit yang akan Anda dapatkan. Gitu ya. Lalu yang keempat apa? Working capital cycle, perputaran modal kerja Anda kan misalkan jual sembako dapat duit dari customer cash. Lalu berapa hari Anda menyimpan persediaan dan berapa lama Anda membayar ke supplier itu sangat berpengaruh terhadap cash conversion cycle. Ya, jadi mungkin banyak lagi tapi empat itu yang harus Anda perhatikan. Empat rasio itu ya yang harus Anda perhatikan. Gitu ya Pak Ismail ya. Boleh di-share ulang. Tadi kepental jadi clear chat. Coach Adinda mau tanya, bagaimana caranya kita menganalisa biaya iklan yang kita keluarkan? Example, iklan ads, karena secara data iklan ads tidak bisa menampilkan data real revenue gini. Iklan itu, Anda iklan ya, misalkan Anda iklan di Meta. Iklan itu punya beberapa objektif. Ada iklan yang tujuannya untuk membuat orang yang nggak tahu jadi tahu atau awareness. Lalu ada iklan yang tujuannya membuat orang tahu jadi tertarik. Ini biasanya bentuk atau consideration. Biasanya bentuknya bisa berupa lead ya atau data.
Yang ketiga adalah iklan yang tujuannya untuk konversi sales, gitu ya. Yang keempat ada iklan yang tujuannya adalah untuk memaintain atau memanage customer existing. Itu tujuannya apa gitu. Nah, dari 4 jenis iklan itu ya, itu alat ukurnya beda-beda gitu loh. Kalau misalkan Anda beriklan tujuannya untuk awareness, hanya untuk membuat orang tahu jadi orang nggak tahu jadi tahu, maka alat ukurnya bukan revenue, gitu loh. Kalau alat ukurnya revenue, bisa melihat iklan yang tujuannya memang konversi. Kalau tujuannya adalah untuk consideration, alat ukurnya adalah jumlah lead, cost per lead analisanya. Kalau conversion, cost per acquisition, ya, atau cost per revenue, itu baru Anda lihat rasio-rasio. Jadi tergantung goalnya apa. Makanya ya dalam lihat. Tapi overall, salah satu indikator atau rasio yang bisa kita gunakan ya untuk melihat keberhasilan sebuah iklan bisa pakai ROAS, bisa pakai ROMI, Return on Marketing Investment. Anda pelajari itu tuh. Ada rasio-rasionya. Ya, jadi kaitannya sama goals. Nah, ini memang kasus banyak yang berantem di sini nih. Ya, antara orang finance dengan orang marketing. Orang marketing minta budget mulu, orang finance ngomongnya, lo minta budget mulu nggak ngasilin lo gitu. Jadi berantem tuh mereka. Padahal ada miskom karena mereka sama-sama nggak tahu. Berapa proporsi ideal buat channel penjualan modern trade dan nggak ada idealnya. Ya nggak ada ideal, ini tergantung bisnisnya. Tapi yang saya sarankan gini, kalau Anda sekarang besarnya di general trade, maka saran saya mendingan gedein bisnis Anda masih di general trade. Karena emang di situ Anda jagoan. Gitu ya. Jangan dulu main ke jenis channel distribusi yang lain, saran saya. Kalau memang potensi di general trade-nya masih luas, masih besar, mendingan Anda fokus dulu di situ. Ya. Anda kata pun Anda mau coba-coba main ke modern trade, ya, channel modern trade atau MT, sebaiknya Anda coba cari yang lokal dulu, jangan yang nasional. Ya, sehingga Anda bisa belajar sampai nanti Anda mulai ketemu cara bermainnya seperti apa, baru mulai Anda scale up ya ke eh, modern trade yang lebih besar lagi. Gitu ya. Jadi bertahap. Nggak ada persentasenya. Oke, karena dua-duanya game yang beda, tergantung bisnisnya. Oke, Agil. Coach, semoga dalam lindungan Allah. Amin, amin. Barakallah fikum. Saya baru 7 bulan running bisnis. Based on proyeksi revenue dan cash flow yang terjadi masih oke. Level kita masih di 1-2 M setahun. Investor udah nagih untuk scale up atas dasar utilisasi aset yang nganggur. Sementara market bisnis kita karakternya localized, jasa sewa kantor dan co-working. Pertanyaannya, jika memang terpaksa buka outlet baru, angka rasio aspek apa yang menjadi acuan dan betul-betul kita jaga? Ini investornya ini pengennya Anda bisa memaksimalkan aset. Ya, kalau kita lihat di sini, saya nggak tahu ya. Emang benar investornya, Anda harus bisa mengutilisasi aset, ya properti dari yang Anda miliki. Bahkan beberapa investor itu mengukurnya itu produktivitas atau utilitas dari aset itu dihitungnya dari revenue per square meter dari aset yang Anda miliki. Itu berapa? Berapa meter persegi Anda punya outlet, Anda punya kantor, Anda punya ruang gitu ya. Lalu berapa revenue-nya gitu ya. Jadi memang utilisasi. Nah, kalau Anda mau lakukan scale up ya, scale up atau Anda mau buka outlet baru, ada investasi baru, ada menambah aset baru, ya di sini tentunya akan membuat resiko baru. Lalu apa yang harus diperhatikan rasionya? Nah, yang kaitannya sama aspek dengan aset apa aja tuh? Ada return on asset. Return on asset ratio itu dari sisi profitability ratio. Anda bandingkan profit atau return terhadap jumlah asetnya pasti lebih berat kalau asetnya lebih banyak. Yang kedua ada namanya asset turnover ratio. Ya, itu bagaimana aset itu bisa menghasilkan revenue, turnovernya bagaimana.
dihitung rasio-rasionya yang berkaitan sama sama aset. Gitu ya. Yusuf di bidang industri jasa maklon kosmetik. Mohon bertanya dengan biaya jasa pengerjaan. Bagaimana cara bertanya dengan biaya jasa pengerjaan? Saya kurang paham pertanyaannya. Mohon bertanya dengan biaya jasa pengerjaan bagaimana cara menghitungnya. Oke, Anda ini kan terima maklon ya. Lalu pertanyaannya mungkin berapa sih kira-kira gua kasih harga ke customer gua kan gitu ya. Nah, gini, kalau Anda terima maklon, berarti kan Anda cuma jasa produksi kan? Jasa produksi. Biasanya nih, macam-macam bentuknya. Apakah Anda dibayar atas jasanya aja, ataukah Anda menjual putus ke customer? Jadi semua Anda bahan baku dari kita, gitu ya, lalu kita produksi, lalu kita jual, gitu ya, lalu kita jual. Nah, nanti dampaknya apa? Dampaknya nanti banyak tuh implikasinya. Kalau Anda jasa aja nanti implikasinya ke pajak, kalau jual produk juga implikasinya ke pajak, gitu ya. Nah, jadi kalau Anda misalkan produksi, Anda jual biasanya nih harga yang ditetapkan itu menggunakan full cost costing, ya full costing. Anda menghitung biayanya dan nanti bisa jadi cost plus. Cost plus itu adalah biayanya Anda dapatkan margin sedikit. Jadi marginnya biasanya nggak terlalu besar ya untuk maklon gitu ya karena Anda menjual juga ke prinsipal di mana dia juga harus ngambil margin kepada customernya. Pelajari di cost strategi itu, costing strategi. Ada istilahnya namanya variable costing, ada yang namanya full costing, ada yang namanya market pricing, ada yang namanya cost plus pricing, ya, ada yang namanya penetration pricing, itu banyak banget tuh. Itu tergantung jenis bisnisnya juga. Isro izin bertanya terkait perusahaan saya yang bermasalah terkait pelaporan PB1. Kebetulan perusahaan resto, iya, PB1 pasti resto. Bagaimana cara menghadapi orang pajak mengenai pembayaran PB1 di resto? Sementara yang kita ketahui bahwa kebanyakan resto itu PB1 tidak akan dibayar full oleh ini ya teman-teman ya. Saya mengerti apa yang Anda rasakan gitu. Apa yang Anda rasakan. Jadi PB1 itu kan PB1 itu adalah regulasi ya. Daerah itu pajak daerah itu PB1. Nah, masalahnya dari PB1 memang nggak ada lawannya, beda sama PPN. Kalau PPN Anda bisa kucilkan, kan ada lawannya. Nah, PB1 itu ditetapkan sama pemerintah daerah 10% dari nilai penjualan. Nah, pertanyaannya 10%-nya itu apakah ditanggung customer atau Anda yang nanggung? Kalau Anda yang nanggung, berarti Anda mengurangi margin. Kalau ditanggung customer, bisa jadi customernya keberatan. Nah, lalu bagaimana Anda nyikapin PB1? Gitu ya. Nah, pertama mindsetnya dulu sih. Mindsetnya adalah Anda punya bisnis resto, sulit berkembang kalau Anda terus menghindari PB1. Ya, jadi PB1 akan terus dikejar. Nah, jadi bagaimana caranya? Bangun value-nya, bangun brand-nya, bangun servisnya, bangun produknya, sampai membuat customer itu merasa bahwa mereka mau ya atau bersedia untuk membayar PB1-nya tanpa Anda ada namanya masalah pricing nantinya. Nah, Anda coba lihat bangun nilai. Banyak kok perusahaan-perusahaan resto, bisnis-bisnis resto yang nggak ada masalah tuh sama PB1-nya. Gitu ya. Jadi pelan-pelan Anda harus perbaiki. Gitu loh. Jadi itu sih susah ya. Saya nggak bisa berikan jawaban trik-trik ya, tapi PB1 ya harus diselesaikan. Bisa apa? Kalau Anda berbisnis restoran, bangun brandnya, bangun nilainya, bangun value-nya. Mbak Tia, Coach, saat ini saya bekerja di perusahaan yang sistemnya masih perorangan. Pemiliknya sekaligus CEO-nya. Saat ini owner sering sekali minta saya pelajari untuk pelajari skala bisnis. Sebelum lebih jauh, baiknya report atau data apa saja yang harus saya siapkan untuk ditujukan kepada beliau agar terbayang kondisi perusahaan yang saat ini seperti apa. Satu lagi, beliau setelah bilang profit yang didapat perusahaan adalah hasil kerja tim penjualan. Bagaimana cara misalnya pada bahwa tim support selain penjualan? Oh, saran saya ajak CEO-nya ikut SFM. Nah, itu aja.
Panjang saya ngejelasinnya. Suruh dia ikut SFM, dia akan dapetin semua jawaban yang tadi buat dia tanyakan ke saya. Gitu ya. Panjang jawabannya. Data yang siapin, pertanyaannya data Anda siapin, emang dia paham gitu. Paham nggak dia kalau Anda bawain data? Misalkan Anda bawain data profit and loss, Anda bawain data neraca, Anda bawain data cash flow. Lalu Anda sajikan ke dia. Pertanyaannya, paham nggak? Bagaimana kondisinya? Gitu ya. Jadi mungkin ya, ya tanpa bermaksud merendahkan, mungkin bisa juga dirayu ownernya untuk ikut kelas SFM terlebih dahulu. Gitu ya teman-teman ya. So itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Menjawab pertanyaan 10 pertanyaan yang luar biasa. Luar biasa pertanyaan Anda sangat keren gitu ya. Ini pertanyaan saya lihat untuk perusahaan-perusahaan yang sudah berkembang. Semoga bisa Anda terus besar. Amin, Buat amin. Anda yang bekerja semoga karir Anda terus bagus ya. Dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Amin ya berikan ke Allah. Mas Bayu. Makasih. Oke. Ya, thank you Coach Uzak. Oh, bener nih pertanyaannya luar biasa nih. Tadi Pak Agil, Bu Dinda ya, Pak Isra juga ya. Ini pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang udah mau ready scale up ya. Pertanyaan-pertanyaan akhir tahun. Ya, jadi pastikan teman-teman, ayo daftar di kelas Smart Financial Map. Pastikan scale up Anda tidak terjebak ya. Pas scale up malah kena scale up trap nantinya ya. Pastikan teman-teman paham sekali dengan parameter-parameter untuk scale up. Silakan belajar di kelas Smart Financial Map. Untuk alumni tadi saya cek ada juga ya yang nanya alumni. Untuk alumni silakan hubungi admin ilmu keuangan. Kita ada event di akhir tahun nanti khusus ya ini untuk para alumni. Tentu materinya beda sekali yaitu 4 hari 3 malam. Info lebih lengkapnya bisa hubungi Mbak Yanti ya, ntar di share di chatroom untuk informasi lengkap terkait dengan event kita dengan para alumni di Desember nanti. Dan buat teman-teman yang belum jadi alumni, belum pernah ikut kelas SFM, yuk segera belajar ya di kelas SFM. Insya Allah pada tanggal 19 dan 20 Sabtu Minggu nanti ya, belajar bersama dengan Coach Uzak tentunya nanti ya. Oke, Coach Uzak, ini sebelum saya tutup mungkin ada closing statement dari Coach Uzak, Coach, sebagai penutup di malam ini. Ya, oke. Closing statement, saya pikir ya teman-teman ada 6 seat buat SFM silakan ya. Betul, betul. Semoga Anda nggak kebagian gitu ya. Karena Ini ini juga coach, sorry coach, ini ya. juga 6 sebenarnya kan udah full seat coach. Ini kan karena ada apa peserta yang invoice pendaftaran yang sudah expire gitu. Jadi kita kasih Oh, kesempatan buat teman-teman yang mau ambil seatnya silakan nih. Padahal sudah full seat sebenarnya dari 2 hari yang lalu gitu. Ya teman-teman silakan daftar di kelas SFM. Silakan coach, Ya lanjut coach. mudah-mudahan masih bisa ditambahin seatnya lah sama Mas Bayu. Dan saya berharap kita bisa ketemu nanti gitu ya. Silakan Anda ambil seatnya karena ini SFM reguler terakhir ya di tahun Terakhir 2004 2024. betul. Ya ada lagi baru tahun depan. Ya jadi Ya, ya. silakan mumpung ini akhir tahun Anda perlu untuk budgeting, silakan Anda ikut SFM di Bandung bersama saya. Gitu ya mungkin Mbak ya. Siap. Thank you Coach Usak. Alhamdulillah kita belajar banyak pada hari ini. Tentunya bisa jadi bekal kita ya, teman-teman sebagai pelaku bisnis di Indonesia. Mudah-mudahan Insya Allah ini bermanfaat sekali dan Insya Allah kita akan ketemu lagi minggu depan. Buat teman-teman pastikan pantangin di grupnya. Silakan masuk ke grup komunitas kita supaya nanti bisa terkonek lagi kita minggu depan. Dan yang mau daftar, ayo segera daftar. Saya kurang tahu yang udah hubungin Mbak Yanti untuk daftar berapa orang. Mungkin juga ada perusahaan yang kemarin sudah daftar tapi lupa mungkin ya invoice-nya keburu expired, segera hubungin Mbak Yanti. Takutnya ntar digantikan sama peserta yang hadir di sini. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang hadir di sini. Partisipasi Anda, pertanyaan-pertanyaan luar biasa. Terima kasih atas antusias Anda. Mas Robert, thank you sebagai moderator. Saya Bayu Nirbayanto, izin pamit. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.